Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Hesti Supandriyadi, NIM 1022111065, kelas 1C Teknik Elektro, mata kuliah Bahan Listrik dan Elektronika, dengan dosen pengampu Bapak Tri Hendrawan Budianto, STMT, Fakultas Teknik, Universitas Bangka Belitung. Komponen instalasi listrik dalam rumah tangga. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komponen instalasi listrik dalam rumah tangga. Ada beberapa jenis komponen instalasi listrik, diantaranya seperti kWh meter, pengaman listrik, saklar, PHB, stop kontak, fitting lampu, kabel pengantar, pipa instalasi, kotak sambung, elbow, dan last dop. Selanjutnya, kita akan menyimak video contoh komponen instalasi listrik dan peralatan elektronika dalam rumah tangga. Yang pertama adalah kWh meter. Yang kedua ada stop kontak yang telah tertempel di dinding dan juga saklar. Selanjutnya ada kosmos, blender, dispenser, setrika, TV, lampu, dan kipas angin. Baiklah, dari video tersebut itulah beberapa macam komponen instalasi listrik dan peralatan elektronika di dalam rumah saya. Adapun dari berbagai macam jenis dan macam komponen instalasi dan peralatan elektronika tersebut, yang ingin saya jelaskan di sini yaitu stop kontak. Stop kontak merupakan material instalasi listrik yang berfungsi sebagai muara penghubung antara arus listrik dengan peralatan listrik. Agar listrik terhubung dengan stop kontak, maka diperlukan kabel dan steker atau colokan yang nantinya akan ditancapkan pada stop kontak. Berdasarkan bentuk serta fungsinya, stop kontak dibedakan menjadi dua macam, yaitu stop kontak kecil, merupakan stop kontak dengan dua lubang atau kanal yang berfungsi untuk menyalurkan listrik pada daya rendah ke alat-alat listrik melalui steker yang juga berjenis kecil. Stop kontak besar. Stop kontak besar juga merupakan stop kontak dengan dua kanal AC yang dilengkapi dengan lempengan logam pada sisi atas dan bawah kanal AC yang berfungsi sebagai ground. Stop kontak jenis ini biasanya digunakan untuk daya yang lebih besar. Sedangkan berdasarkan tempat pemasangan dari stop kontak, dikenal dengan dua jenis stop kontak, yaitu stop kontak inbound. Stop kontak inbound merupakan stop kontak yang dipasang di dalam tembok, atau biasanya yang terlihat di rumah kita, stop kontak yang telah melekat di dalam tembok atau yang telah tertempel di tembok. Sedangkan stop kontak outbound yang dipasang di luar tembok atau diletakkan di permukaan tembok. Selanjutnya, untuk komponen yang terlihat pada stop kontak dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu bagian dasar dan bagian penutup. Untuk bagian dasar pada stop kontak mempunyai fungsi
sebagai dudukan colokan dari pelaratan listrik, yang mana yang akan kita sambungkan ke bagian stop kontak. Sedangkan untuk bagian penutup berfungsi untuk melindungi bagian dasar dari stop kontak, dan selain itu bagian penutup ini juga memiliki fungsi estetika atau memperindah tampilan dari stop kontak. Untuk komponen yang tidak terlihat secara langsung, kita baru bisa akan melihat bagian dalam stop kontak ini setelah membuka bagian penutup dan membuka skrup yang ada di bagian dasar dari stop kontak tersebut. Selanjutnya, komponen stop kontak pada bagian dasar atau kaki ini ada 3 elemen terminal yang saling terhubung untuk bisa mengaktifkan aliran listrik dari stop kontak ke peralatan listrik lainnya. Jika kita lihat di rumah kita familiar dengan stop kontak yang ada pada dinding atau yang sudah melekat di dinding. Namun, saat ini peralatan listrik yang dikembangkan memiliki berbagai macam tipe, dan tentunya supporting stop kontak atau soket yang digunakan harus menyesuaikan. Pada dasarnya stop kontak mempunyai 3 terminal, yaitu terminal kabel frasa, kabel netral, dan terminal arde atau ground. Pada rangkaian stop kontak, ketiga kabel tersebut, frasa, netral, dan arde, harus dapat dan dipastikan tidak mudah goyah. Hal ini dikarenakan jika sambungan kabel tersebut tidak rapat dapat menjadi penyebab hubung singkat atau korsleting listrik ketika saluran kabel frasa dan netral bersentuhan. Selain itu, harus juga dipastikan bahwa tidak ada arus listrik yang mengalir ke terminal atau sambungan arde karena juga dapat menyebabkan hubung singkat. Nah, rata-rata di rumah Indonesia tidak memiliki kabel ground. Pada dasarnya, kabel ground ini sebagian pengaman peralatan dan pengguna ketika terjadi misalnya short circuit atau beban berlebihan, maka kelebihan beban tersebut akan dialirkan ke dalam tanah. Dan selain itu, fungsi grounding ini adalah untuk melindungi pengguna dari kegagalan isolasi peralatan listrik. Selanjutnya, yang ingin saya jelaskan dari peralatan listrik adalah kipas angin. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian pada kipas angin serta fungsinya. Dalam perkembangannya, kipas angin semakin banyak melakukan inovasi. Hal tersebut tentu saja karena didorong oleh perkembangan teknologi yang semakin maju. Misalnya, kipas angin dinding, fan wall, kipas angin langit-langit, ceiling fan, dan ada juga kipas angin yang bermodel AC yang dilengkapi dengan remote control. Namun, dari seluruh model yang ada, pada umumnya bagian-bagian yang terdapat di dalam kipas angin memiliki kesamaan dan serta fungsi yang sama. Komponen yang ada di dalam kipas angin merupakan fungsi dari dasar prinsip kerja pada kipas angin. Salah satu komponen yang selalu ada pada sebuah kipas angin adalah motor penggerak. Motor penggerak berupa dinamo yang memanfaatkan sumber listrik untuk menghidupkan atau memutar baling-balingnya. Selain itu, rangkaian jalur kabel yang ada di dalam kipas angin juga sangat sederhana, karena pada setiap perangkat elektronik
merupakan sebuah instalasi kabel yang menghubungkan sumber listrik ke bagian dinamo yang dapat diputus atau disambungkan oleh spare part yang disebut saklar. Nah, selanjutnya bagian-bagian kipas angin dan fungsinya. Pada dasarnya, sebuah kipas angin terdiri dari sebuah dinamo penggerak atau baling-baling yang dipasang pada asror dinamo, sehingga baling-baling tersebut akan berputar mengikuti putaran dinamo yang diatur oleh saklar. Dan berikut merupakan nama komponen yang umum ditemukan pada kipas angin serta fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah dinamo penggerak. Dinamo penggerak merupakan komponen utama pada mesin kipas angin. Dinamo inilah yang bertugas memutar baling-baling kipas, dan untuk penggerakan dinamo tersebut dibutuhkan energi listrik yang cukup dan dengan dibantu oleh kapasitor. Yang kedua, kapasitor kipas angin. Fungsi dari kapasitor pada kipas angin adalah sebagai penyimpan daya listrik yang digunakan ketika melakukan putaran awal dinamo mesin penggerak. Dan setelah mesin kipas angin berputar, maka kapasitor akan secara otomatis terputus dari aliran listrik. Kapasitor pada kipas angin memiliki ukuran 1,5 sampai 3. Baling-baling. Baling-baling atau daun kipas merupakan bagian yang berfungsi untuk menghisap udara dari luar yang kemudian menghembuskannya kembali ke arah yang berlawanan. Baling-baling pada kipas pada umumnya terbuat dari plastik yang ringan agar dapat berputar dengan mudah. Selanjutnya, yang keempat, pelindung atau tralis. Setiap kipas angin memiliki pelindung berupa kisi-kisi atau tralis yang terbuat dari kawat yang telah disusun sesuai modelnya. Fungsi dari tralis ini yaitu untuk melindungi baling-baling agar tidak tersentuh oleh tangan ketika berputar. Kelima, cover mesin. Cover mesin berfungsi sebagai pelindung dan tempat dudukan dinamo penggerak, serta sebagai penutup bagian-bagian yang berada di dalamnya. Cover ini biasanya terbuat dari bahan isolator yang tahan terhadap suhu panas. 6. Gearbox. Gearbox merupakan sepasang roda gigi yang dapat diatur menggunakan tuas panel. Fungsi dari gearbox ini adalah untuk menggerakkan arah kipas ke kiri dan ke kanan. 7. Batang penyangga. Batang penyangga merupakan bagian kipas angin yang bertugas sebagai tiang kipas angin. Penyangga ini ada yang pendek dan ada yang panjang. Dan ada juga yang dapat diatur panjang pendeknya sesuai keinginan kita. 8. Panel kontrol. Panel kontrol pada kipas angin berupa tombol-tombol pengatur atau tombol pengatur pengoperasian mesin seperti saklar power, tombol pengatur kecepatan putaran baling-baling, dan juga lampu indikator kipas angin.
9. Colokan dan kabel. Colokan dan kabel adalah komponen sebuah kipas angin yang berfungsi untuk menghubungkan ke sumber listrik. Colokan tersebut berupa steker yang memiliki 2 batang terminal yang ditancapkan ke stop kontak. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya mengenai komponen instalasi listrik dan peralatan listrik pada stop kontak dan kipas angin yang ada di rumah saya. Saya memohon maaf apabila dalam penulisan kalimat dan perkataan saya yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.